Halo teman-teman, di video ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang film Coelenterata. Kelompok 2 terdiri dari 4 siswa, yakni Aditya Bagus Prasetyo absen 1, Asyafa Mayang Nuraini absen 8, Dani Sarkara Banisha absen 15, dan Naila Syafa Sinatria absen 31. Apa itu Coelenterata? Coelenterata adalah invertebrata dengan rongga tubular dan mulut dikelilingi oleh tentakel. Saat berenang, mulut rongga usus menghadap ke dasar laut. Tubuh Coelenterata terdiri atas jaringan luar dan jaringan dalam, serta sistem otot yang membujur dan menyilang. Istilah Coelenterata berasal dari bahasa Yunani dari kata koeles yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Fungsi rongga tubuh pada Coelenterata ialah sebagai alat pencernaan. Coelenterata lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria. Istilah Cnidaria berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti penyengat karena sesuai dengan namanya Cnidaria yang memiliki sel penyengat. Sel penyengat terdapat pada tentakel yang ada di sekitar mulut. Contoh Coelenterata ialah ubur-ubur, hydra, dan anemon laut. Lalu bagaimana ciri-ciri Coelenterata? Yang pertama termasuk invertebrata yang memiliki rongga tubuh sebagai usus. Yang kedua termasuk hewan diplobastik yang terdiri dari dua lapisan, exoderm dan endoderm. Yang ketiga bentuk tubuhnya simetri radial. Yang keempat, Coelenterata memiliki tentakel yang mengelilingi mulutnya untuk memasukkan makanan ke mulut. Yang kelima, tentakelnya disertai sel sengat untuk pertahanan tubuh. Yang keenam, menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedar sari makanan, dan pengeluaran makanan. Yang tujuh, sebagian besar hidup di laut. 8. Memiliki dua kehidupan berbeda atau metagenesis. Dan yang terakhir, memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip berbentuk seperti tabung, yang kedua medusa berbentuk seperti payung dikelilingi tentakel. Yang ketiga adalah habitat Coelenterata. Cnidaria atau Coelenterata sebagian besar hidup bebas di air laut dan hanya beberapa spesies yang hidup di air tawar. Mereka hidup di perairan dangkal secara berkoloni atau soliter. Cnidaria yang berbentuk polip hidup sesil di suatu substrat, sedangkan yang berbentuk medusa bergerak melayang atau berenang bebas di dalam air. Cnidaria hidup berheterotrof sebagai karnivor dengan memakan udang dan ikan kecil. Lalu, bagaimana struktur tubuh Coelenterata? Yang pertama radial simetris, yang kedua dipoblastik terdiri endoderm dan ectoderm. Yang ketiga, terdapat rongga mesoklea atau lapisan non-seluler antara epidermis dan endodermis atau gastrodermis. Yang keempat, mempunyai rongga gastrovaskular yang dilapisi jaringan gastrodermis untuk pencernaan dan sirkulasi makanan. Yang kelima, tentakel yang terdapat pada sekitar mulut berfungsi sebagai sistem gerak dan juga untuk menangkap serta memasukkan makanan. Yang keenam, tidak mempunyai kepala, anus, alat peredaran darah, dan alat ekskresi dan alat respirasi. Tetapi tubuhnya hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Yang ketujuh, memiliki dua bentuk tubuh, yaitu yang pertama polip, yaitu Coelenterata yang hidupnya tidak bebas atau hanya menempel pada suatu substrat tertentu. Yang kedua, medusa, yaitu Coelenterata yang hidupnya bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang. Untuk struktur tubuh polip dan medusa bisa dilihat pada layar. Lalu yang kelima ada klasifikasi Coelenterata. Dalam klasifikasi terbaru film Coelenterata, berubah nama menjadi film Cnidaria karena mempunyai sel penyengat yang terdapat dalam tentakel. Film Coelenterata dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Yang pertama ada kelas Hydrozoa. Hydrozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu hydro yang artinya air dan zoa yang artinya hewan.
Ciri-ciri hydrozoa antara lain yang pertama, sesuai dengan namanya, kelompok hydrozoa paling banyak ditemukan hidup di air. 2. Pada kelas hydrozoa fase polip lebih dominan dibanding fase medusa. Yang ketiga, tubuhnya terbentuk seperti tabung dengan panjang 5-10 mm, garis tengah kurang lebih 2 mm. Yang kelima, anggota hydrozoa sebagian besar hidup di laut dan beberapa di air tawar. Yang keenam, cara hidup anggota kelas hydrozoa berkoloni ataupun soliter. Yang ketujuh, anggotanya yang hidup berkoloni memiliki bentuk tubuh polip dan medusa, contohnya Obelia. Yang terakhir, anggota yang hidup soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip, contohnya Hydra. Contoh spesies hydrozoa ada Hydra, Obelia, dan Gonionemus sp. Yang kedua ada kelas Scyphozoa. Kata Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu Scyphos yang artinya mangkuk dan zoa yang artinya hewan. Ciri-ciri Scyphozoa yang pertama, bentuk tubuh Scyphozoa seperti mangkok, transparan, dan melayang-layang. Contoh ubur-ubur. Yang kedua, umumnya hidup di laut dan bersifat soliter. Yang ketiga, bentuk tubuh medusa merupakan fase yang dominan. Yang keempat, hewan ini memiliki lapisan mesoklea yang tebal sebagai sumber nutrisi. Yang kelima, memiliki medusa berukuran besar dan bagian tepi tubuhnya dikelilingi tentakel yang terdapat sel sengat. Yang terakhir, ukuran tubuhnya antara 2-40 cm. Contoh spesies Scyphozoa antara lain Aurelia aurita, Pelagia sp, Cyanea sp, dan Chrysoara frutescens. Yang ketiga, kelas Anthozoa. Kata Anthozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu anto yang artinya bunga dan zoa yang artinya hewan. Ciri-ciri Anthozoa antara lain yang pertama, bentuk tubuh Anthozoa menyerupai bunga. Yang kedua, umumnya habitatnya di laut. Yang ketiga, sebagian besar hidup secara berkoloni, tetapi ada juga yang hidup secara soliter. Yang keempat, hewan kelas Anthozoa tidak memiliki medusa. Anthozoa hidup dalam bentuk polip. Yang kelima, tentakel dan rongga gastrovaskular yang mempunyai sekat mengandung nematokis. Yang keenam, tubuhnya berbentuk silinder pendek dan memiliki kaki sebagai cakram untuk melekatkan diri pada substrat. Yang ketujuh, termasuk hewan karang atau anemon laut. Yang ke-8, Anthozoa dibagi menjadi dua. Satu, Hexacoralia memiliki rongga gastrovaskuler bersekat 6. Yang kedua, Octacoralia memiliki rongga gastrovaskuler bersekat 8 dan jumlah tentakel 8 bercabang-cabang. Contoh spesies Anthozoa antara lain Tubifora musica, anemon laut, Acropora sp, Meadrina sp, Antipathes sp, dan Stepanuage sp. Kumpulan batu karang yang sudah mati akan membentuk barisan terumbu karang. Lalu, bagaimana cara reproduksi Coelenterata? Coelenterata bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, reproduksi generatif atau seksual. Reproduksi seksual terjadi dengan peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel telur atau ovum. Gamet diproduksi oleh seluruh Coelenterata berbentuk medusa dan beberapa Coelenterata berbentuk polip. Contoh Coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah Hydra. B. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Reproduksi vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Apabila tunas tersebut lepas dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap menempel pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Beberapa Coelenterata juga hidup sebagai hemaprodit, yaitu sperma dan ovum dihasilkan oleh satu individu yang sama. Siklus reproduksi dan daur hidup Coelenterata bisa dilihat pada layar. Dan yang terakhir, apa saja peranan Coelenterata?
Yang pertama, jenis dari Coelenterata yang hidup di batuan karang yang banyak terdapat di pantai dapat menahan abrasi daratan yang disebabkan oleh ombak. Yang kedua, sebagai tempat untuk berkembang biak biota laut, bahkan bisa juga membentuk taman laut yang sangat penting dalam pengembangan objek wisata bahari. Yang ketiga, biasanya penduduk sekitar pantai sering memanfaatkan karang laut sebagai jendela mata. Pembuatan taman bahkan hingga digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, Coelenterata yang termasuk dalam kelas Anthozoa adalah bentuk ekosistem terumbu karang yang menjadi tempat hidup atau habitat ikan dan hewan laut lainnya. Yang kelima, terdapat beberapa jenis ubur-ubur yang tidak beracun sehingga bisa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan sebagai ubur-ubur asin. Yang keenam, kerangka luar dari Coelenterata dapat digunakan sebagai hiasan untuk akuarium. Yang ketujuh, selain sebagai bahan makanan, orang Jepang sering menggunakan ubur-ubur sebagai bahan pembuatan kosmetik. Yang kedelapan, jenis Anthozoa yang dapat membentuk rangka dari zat tanduk sering dikenal dengan akar bahar dan dapat digunakan sebagai gelang. Jika pertumbuhan Coelenterata, terutama kelompok Anthozoa berkembang begitu banyak dan terlalu berlebihan, maka dapat menyebabkan pendangkalan air laut, sehingga hal tersebut dapat membahayakan dan mengganggu proses pelayaran kapal. Yang terakhir, sengatan yang dikeluarkan oleh kelompok Hydrozoa dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pada penyelam. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya.